Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Katolik Paroki Penyelenggara Indonesia. Hari ini adalah anugerah yang indah karena dua saudara kita ini dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita akan menjadi bagian penting dalam kehidupan Thomas Aquino Adamu Cahyo dan Luciana Hani, di mana kita akan menyaksikan saat terindah dari kami yang akan disatukan Allah dalam ikatan hidup keluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri menyambut kehadiran Tuhan. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Amin. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Saudara Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan Saudari Luciana Hani. Gereja sebagai umat Allah menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang saya hormati, pada hari ini Sabtu 3 Januari 2026, saya atas nama keluarga besar Bapak Tarsisius Sunarto dan Bapak Franciscus Xavier Murdiman hendak mengantar Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan Luciana Hani memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari, dan pengantin yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga, sahabat, kedua mempelai yang berbahagia. Kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Saudara Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan Saudari Luciana Hani yang hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga bagi kita semua. Marilah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita dengan menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kelemahan, ketidaksetiaan kita, janji-janji yang kita ucapkan tetapi belum sepenuhnya kita laksanakan. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita dipandang layak ikut serta dalam peristiwa penyelamatan ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun keluarga mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang dilandasi ikrar untuk saling mengingatkan diri di hadapan-Mu.
Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Dan mereka menjadi satu daging. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah dan segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah
Demikianlah telah diberkati Tuhan, hormati yang dapat hidupku. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, melihat kerajaannya seumur hidup. Semoga sabda Kristus berada dalam dirimu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu satu dari orang-orang Farisi, yakni seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat yang terkasih, khususnya Ino dan Hani, selamat pagi. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Bersyukur itu menghargai pihak lain, bahwa punya jasa, punya kebaikan yang ditujukan kepada dirinya.
Saya berdiri di sini mewakili gereja Katolik untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sepasang mempelai ini, bahwa inilah buah dari perjuangan kami, perjuangan kita bersama, bahwa ada orang-orang muda yang dengan bersukacita untuk saling menerima sakramen perkawinan. Kami para Romo itu berjuang bahkan setiap hari supaya anak-anak muda Katolik kalau melangkah memasuki bahtera perkawinan juga minta berkat dalam gereja Katolik. Maka pantas hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Tuhan yang Maha Kasih, mengantar, membuka hati mereka untuk memulai setia dalam nama Tuhan. Bacaan hari ini dipilihnya, setahu saya, tidak tahu kalau dipilihkan orang lain lagi atau ngutip atau ngopi dari pihak lain. Mungkin baik kalau mic-nya diberi itu ya ke mempelai, nanti siapa tahu saya bertanya juga. Pengantin-pengantin zaman sekarang itu santai, ya, tidak terlalu tegang, walaupun semalam saya mengamati katanya tegang juga gitu. Karena ini peristiwa pertama dalam hidupnya. Kalau Romo memberkati mungkin sudah ratusan pasang ya. Saya meninggalkan paroki ini 27 tahun yang lalu. Sudah lahir belum? Sudah ya. Ya. Terima kasih. Ino itu TK. Waktu itu saya ingat TK-nya di sini. Ya. Masih takut-takut dengan saya. Dua kakaknya, Mbak Yunya itu sudah mau jalan dengan saya waktu itu. Masih kecil-kecil, saya ajak jalan ke Curup. Saya masih ingat Uni, Ami kalau tidak salah ya. Tapi yang ini masih nempel sama ibunya. Ya. Nah, bacaan ini diambil dari kitab Kejadian yang bacaan pertama. Itu mau mengungkapkan bahwa asal-usul pria dan wanita itu satu. Pria dan wanita itu asal-usulnya satu. Maka di sini hendak disatukan lagi. Diambil dari tulang rusuk kan? Perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki si Adam itu. Mau mengajarkan itu. Ini cara katekese zaman itu. Cara katekese zaman itu bahwa pria dan wanita itu aslinya satu kesatuan. Dan dalam hidup perkawinan, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Jangan disalahartikan satu daging mati, satu daging hidup. Yang berproses menjadi satu itu bukan hanya nempel, tapi berproses dalam kehidupan, berdinamika. Maka kalau ini sedang mulai gitu. Dan kalau itu kehidupan manusia, itu jiwa raga, bukan hanya soal raga, bukan hanya soal daging, tapi jiwa dan raga berproses menjadi satu kesatuan. Dan kesatuannya, kesatuan kasih. Mereka ngutip dari Injil Matius 22, 25, 40 tentang cinta kasih. Yang menyatukan itu kasih. Kasih itu tidak ngurus dirinya sendiri, atau ngurus dirinya sendiri untuk bisa
membahagiakan yang dikasihi. Jadi tidak egois. Tadi malam ada nyanyian cinta kasih itu apa? Sabar ya. Rendah hati. Tidak sombong gitu. Ya. Jadi untuk yang dikasihi, saya kira itu pengetahuan kita semua tahu lah, paham kalau itu. Masalahnya bukan di pengetahuan, tetapi di perlakuan. Ya, masalahnya di perlakuan. Kalau pengetahuan kita nggak usah ragu-ragu, Anda cerdas-cerdas. Zaman milenial, zaman canggih ini. Rasio hebat. Tapi yang perlu digarap adalah mencapai itu. Bagaimana melakukan? Kalau kita tingkatnya hanya mengajar, maka tidak sampai juga. Hanya memberitahu, maka tidak sampai. Kalau orang tua, ya para orang tua itu hanya sekedar menasihati anak, tidak masuk. Hanya kata-kata. Yang masuk itu kalau teladan. Teladan itu memberikan kekuatan, memberikan daya untuk melakukan. Maka iman Katolik bukan sekedar mengajar ajaran-ajaran atau konsep-konsep, tetapi membuat, melatih, memberikan contoh, memberikan teladan. Walaupun yang memberikan itu juga tidak sempurna, karena sedang berjuang. Kasih yang disebutkan dalam bacaan Injil ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Totalitas. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang idealis yang mau dikejar. Dalam pencapaiannya berdinamika. Penuh perjuangan. Maka harus punya kelonggaran. Kelonggaran memaklumi, kelonggaran untuk mengampuni. Saya bawakan nota pastoral ini. Saya kira Romo Saman sudah sosialisasi ya. Nota pastoral ini sudah berjalan setahun ini di Keuskupan Agung Palembang. Ini tulisan Bapak Uskup kita yang sangat mencintai umatnya, yang menghendaki umatnya selamat di dunia dan juga di akhirat. Dia mengatakan demikian, nomor 77, manfaat kesetiaan. Yang tadi saya mengatakan memaklumi bahwa orang berkembang itu memerlukan waktu. Mengucapkan janji tidak otomatis saat itu sudah jadi. Disebut begini, pengampunan sangat penting untuk kesehatan emosional dan keselamatan spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi panggung konflik, benteng penuh keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan mensterilkan jiwa, membersihkan pikiran, dan memerdekakan hati. Syukur kepada Tuhan bahwa kita bergulat dalam pengampunan. Ino, saya kira orang tuamu juga tidak sempurna. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu juga tidak sempurna. Kalau tidak ada pengampunan, nggak sampai sekarang. Bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita itu tidak sempurna juga. Kalian yang sekarang jadi bapak dan ibu, menilai diri sendiri apa sempurna?
Yang ngomong ini juga tidak. Kalau tidak ada pengampunan, kita nggak bisa maju, nggak bisa jalan, sudah mati. Kalau nggak ada pengampunan, yang ada hanya keluhan, yang ada hanya vonis, yang ada hanya balas dendam. Puji Tuhan bahwa kita menghidupi pengampunan di dalam keluarga. Kamu nanti jadi istri juga nggak sempurna. Jadi suami juga nggak sempurna. Saya bukan memvonis, tapi men-sharingkan pengalaman ini. Ya, men-sharingkan pengalaman yang saya ambil dari orang-orang itu. Mungkin Ino melihat Hani, bagaimana kamu mandang itu? Sempurna enggak? Kalau sekarang berbeda dengan Allah. Berbeda. Berbeda kalau sekarang saya melihat Ani. Sempurna kalau saya sebenarnya tidak ada. Ini tetap ada. Saya sudah sempurna. Kasih Hani. Oh, sudah punya. Hani, kamu pernah dipuji oleh Ino sebagai perempuan sempurna. Tapi dari kelakuan yang Maksudnya itu mau memujimu, kamu perempuan sempurna. Belum. Puji Tuhan kalau belum. Karena dalam kenyataannya nggak ada manusia sempurna. Kalau nanti kamu berjanji saya mau setia dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, ditambahkan tua dan muda, ini nanti, atau sekarang kamu lihatlah Hani itu nantinya jadi nenek-nenek, ya. Atau Hani lihat Ino jadi kakek Ino. Apakah aku masih setia? Harus dipikirkan sampai mulai sekarang. Harus sudah terbuka pikiran itu. Dan kadang-kadang nakal juga, ya, menjengkelkan juga, mungkin membuat marah juga. Hatimu harus terbuka, harus siap untung dan malang. Kalau kaya itu orang mengatakan untung, kalau miskin orang mengatakan malang. Malah kalau ulang tahun doanya apa? Panjang umur, sehat, murah rezeki. Iya kan? Tetapi dalam kenyataan jalan biasa saja. Jadi sakit, jadi tua, kadang-kadang jatuh miskin juga. Lalu apa tidak ada gunanya doa-doa kita? Ada. Doa-doa kita itu ada gunanya, akan memberi kekuatan untuk melewati masa-masa yang kritis itu, yang tidak jaya, yang tidak mengenakan, tetapi masih jalan. Dan cinta kasih itu sumbernya bukan dari manusia ini. Cinta kasih itu datangnya dari Tuhan. Maka kalau sekarang kita merayakan cinta kasih, semua kita yang ada di sini punya masalah cinta. Punya masalah cinta karena kita tidak bersumber cinta. Kita bisa mencintai kalau menimba kasih dari Tuhan yang tidak pernah habis. Cinta itu pengampunan. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apa jadinya? Kita sengsara. Nggak ada yang diselamatkan kalau tidak diampuni. Tuhan itu sangat mengasihi. Berulang kali kita jatuh dalam dosa, ditawari lagi, walaupun nanti ada batasnya juga, ada akhirnya juga, tetapi tetap ada tawaran itu supaya
bertobat, supaya menyesal dan membangun niat yang baik untuk tidak lagi. Saudara sekalian, umat yang terkasih, mari kita doakan mereka. Doakan dan memberi teladan. Inu ini kalau dengan saya panggilnya Pak D Romo. Turunan saya, ponakan saya, kalau manggil saya Pak D Romo, ada yang Om Romo. Ya. Romo Bima ini dengan Hani tidak tahu apa. Ayo pakai mic-nya Romo, pakai mic-nya supaya tahu. Jangan tegang-tegang. Saya Bapak Romo Seperti sepupu. Bagaimana seperti? Ya, ini sepupu yang biasa ya. Ya boleh, kalau saya manggil orang tua itu boleh. Oh ya. Anak saya membuat lagi saya ini tak mengerti caranya. Baru Ya bersyukurlah. Bersyukur kalau mengerti. Iya. Betul. Ya terima kasih Romo Bima. Ya. Saya minta Romo Samandi sebagai pastor paroki di sini, katanya juga masih kerandah-kerandah. Coba kasih keterangan Romo. Karena tadi pagi kami cerita-cerita di kamar makan itu masih nyambung-nyambung itu. Tambak Boyo, Karangbinangun, Kapasan itu ya. Wah, yang tahu persis itu orang saya. Dan jelas kakak ibu saya itu menikah dengan Pak Mo, Pak Sudeko, dan Pak Sudeko itu orang tuanya Pak Harjo, bisa itu masih punya banyak saudara di Karangbinangun. Jadi pokoknya ditanggung-tanggungkan lah. Menurut saya saudara proses perkawinan. Iya. Sama-sama diberikan juga atau dan juga di sini ada punya Pak Yustin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Romo Samandi. Ya, rupanya orang memberi istilah dunia itu sempit. Kami dengan Uskup Harun itu juga ada. Kami dengan Uskup Sudarso sudah lama. Dengan Uskup Vincent baru nyambung. Pernah kami sharing berempat, lalu kita ini manggilnya apa? Uskup Harun bilang, sudahlah kita ini sudah imam, sudah. Tidak terlalu penting itu. Lalu kita ingat juga dalam Injil, ya, untuk meratakan semua ini, bahwa yang menjadi saudaraku, yang menjadi ibuku, yang menjadi ayahku adalah yang melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah iri hati, karena kalian semua saudara kita, saudaraku. Tandanya tekun untuk melakukan kehendak Allah. Bahwa ada relasi hubungan darah itu pendukung saja, tambahan. Terima kasih juga. Terima kasih juga ada pendukungnya. Tapi yang jelas kita semua bertanggung jawab atas generasi-generasi baru. Laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan kekeluargaan, yang melanjutkan generasi kita ke generasi yang mendatang. Dalam privasi yang saya akan kutip itu privasi halaman
46 nomor 120 dikatakan demikian tentang perkawinan. Agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Ini doanya Romo dalam privasi misa perkawinan, bahwa tambahnya generasi secara duniawi itu, kalian punya anak dan punya cucu, itu diangkat untuk menambah jumlah anak-anak angkat Allah. Jadi kita ini anak-anak Allah, tapi anak-anak angkat. Yang kalau anak punya warisan, dapat warisan kita ini, warisannya keselamatan. Asal warisan itu kita jaga warisan itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian bertekun dalam kasih Tuhan. Yang imam, yang religius, yang berkeluarga, sumbernya sama. Cinta kasih Tuhan yang kita timba setiap kali kita merayakan Ekaristi atau sakramen-sakramen yang lain, sehingga kita bisa punya daya tahan. Dunia yang kita tempati memang tidak ideal, campur dengan kejahatan, tetapi ingat, Immanuel, Tuhan beserta kita, menyertai kita dalam perjalanan, dan kita berjalan bersama-sama. Maka tidak usah cemas, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Ya, teruslah asal bergantung pada kasih Tuhan. Nanti pengantin akan mendapat juga benda-benda suci yang dipakai untuk sarana berdoa. Tapi dipakai. Saya yakin kalau kita tekun, ya, buah itu ada di belakang. Buah itu ada di belakang. Seperti petani nanam pagi ini, besok belum panen, masih nanti. Maka tanam edukasi itu, buahnya nanti. Belajar dari para petani. Petani itu sabar orangnya, menunggu dengan penuh harapan, dengan penuh kepercayaan, dan dibantu dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikut ini akan mohon restu pada orang tua. Thomas Aquino, Adam Nur Cahyo, dan Luciana Hani kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini.
mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mencintai dan menyucikan diri melalui relasi kasih dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Saudara Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan saudari Luciana Hani, sungguhkah saudara-saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara-saudari untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari dengan penuh kasih dan sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada saudara-saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan Luciana Hani ini. Saya persilahkan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan. Kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin saya persilahkan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua mempelai. Ya, dalam hal umum para aktivitas dan seluruh yang ada di sini, saya pemahaman dan berpikir kalau usianya sebagai saya. Saya berjanji untuk setia dalam kesempatan Allah, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Saya berjanji untuk selalu menghormati dan mengasihi sepanjang hidup saya. Saya dalam Allah, tapi dari ya, Luciana Hani, dari engkau, Thomas Aquino ada dalam sambil suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam umur dan doa, selalu sehat dan hati. Saya mau mengasihi dan menghormatinya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi saudara-saudari berdua sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih, telah melangsungkan perkawinan dalam Kristus. Angkat. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta,
Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tidak pula oleh kutukan dosa asal dan tidak pula oleh hukuman air bah. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Luciana Hani, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga dia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Thomas Aquino, Adam Nur Cahyo, suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengobarkan hati mereka agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat, kenalan, dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang akan saudara-saudari kenakan satu sama lain sebagai tanda dan kesetiaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thomas Aquino Maafkan Romo sampai takkanlah berkat ini. pada janji istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Dan Ani semalam akan masuk sebagai tanda dan Usia Hani kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Terima kasih sudah Nanti biar Romo. Ya Tuhan,
kami mohon berkaitan kitab suci, salib dan rosario ini, agar dapat digunakan oleh keluarga baru ini. Semoga salib ini menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka, dan mengobarkan cinta kasih serta semangat pengorbanan yang tak terputus di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini menjadi tanda sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa dilindungi dan menjadi teladan bagi Tuhan kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua perlengkapan rohani. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun mengiringi langkah kalian. Ambil lagi. Bisa sini. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kita diundang untuk berdiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta kedua mempelai ini. Maka sambil menangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Semoga Thomas Aquino Adam Nur Cahyo dan Luciana Hani yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta menjadi saksi kabar gembira Kristus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga kesetiaan perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga orang-orang muda, baik yang sedang mempersiapkan diri untuk panggilan hidup berkeluarga, maupun yang bersiap untuk panggilan hidup selibat demi kerajaan Allah, Engkau beri kekuatan dalam masa persiapan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah,
karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saksinya lupa nggak ditampilkan, nggak ada di sini rupanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
layak dan benar, pantas dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayangmu diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Engkau ciptakan karena cinta, tak henti-hentinya Engkau mau panggil untuk hidup sesuai hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kejadian yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paul 14, dan Paus kami Yohanes Alberto, dan Paus Paulus Sudarson, serta semua kehadiran. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Thomas Aquino, Adam Nur Cahyo, dan Luciana Ani ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Jadilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus, darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Amin. Nanti mempelai saya beri kesempatan untuk menyambut dua rupa dengan menjulurkan lidah dan menjawab amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian dan mohon maaf bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diperkenankan memperoleh komuni, hanya yang sudah disahkan oleh pihak gereja dan sudah tidak mendapatkan halangan. Begitu, terima kasih.
Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kristus. Belum bangun? Kristus. 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 Amin. Kristus. Kristus. Amin. Kristus. 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 Amin. Kristus. Kristus. Amin. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berbaur padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pastor, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Syukur dan terima kasih atas nama keluarga kami ucapkan kepada Romo Paroki, Romo Saman, Romo Rekan, Romo Bima, dan juga Romo Surya yang berkenan menerimakan sakramen perkawinan pada siang hari ini dan memberkati mempelai kita. Tentunya ini menjadi kebahagiaan kami, kedua keluarga besar, khususnya Bapak T. Sunarto bersama Ibu dan keluarga besarnya, Bapak Franciscus Saperius beserta keluarga besarnya, teristimewa tentunya pada Mas Ino dan Pak Hani. Telah banyak pesan disampaikan melalui para pastor, sehingga ini menjadi kekuatan dan juga bekal bagi keluarga baru Mas Ino dan Mbak Ani. Semoga rencana Tuhan dalam keluarga yang baru ini ke depan senantiasa berbuah dan membanggakan bagi gereja dan masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga atas nama dua keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau yang sebagaimana diatur oleh hukum negara melalui Dinas Catatan Sipil yang mencatat perkawinan yang sah secara gereja ini di administrasi negara khususnya kependudukan. Terima kasih kepada PLN khususnya juga yang telah membackup penyediaan energi listrik dari sejak Natal hingga hari ini, yang telah dengan setia petugasnya mengawal kita sehingga listrik tidak padam maksudnya. Lalu semua dapat berjalan dengan baik. Juga terima kasih kepada KUR dari Tukumulyo. Aplaus untuk KUR kita ini. Kami keluarga sudah panik sebelumnya.